Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Saudara-saudara setanah air, sebangsa dan setanah air, sebangsa, seperjuangan para pribumi Nusantara dan para pecinta kebenaran. Sampai pada hari ini saya dengan tidak sengaja ketika berkunjung kepada saudara-saudara seperjuangan sefrekuensi di Banyumas Raya, saya berjumpa dengan sahabat lama saya, yaitu seorang aktivis atau pengikut gerakan Thorikoh, yaitu Gus Maulana Ishak, Gus Chandra Maulana Ishak, asli Kudus. Wallahu a'lam. Beliau dalam salah satu riadohnya berkunjung di Purwokerto, di Banyumas. Saya bisa berjumpa dengan beliau. Lah, sebagaimana yang pernah kita jalani bersama, yang pernah viral dan akhirnya menjadi tolok ukur bagaimana campur tangan Tuhan di dalam polemik nasab terkait kesucian nasab Nabi yang sementara ini dilakukan. Tertuduh dan pemalsu, terindikasi terkuat ya, pemalsu nasab klaim Ba'alwi, imigran dari Yaman. Ketika beliau waktu itu dipleret, kalau nggak salah, bulan November 2 tahun yang lalu, melakukan mubahala itu dalam rangka karena beliau bermimpi 3 kali berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya Kanjeng Nabi titip salam kepada saya dan menjadi amanah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana kita selalu menghindari hal-hal yang bersifat metafisik, halu dan lain sebagainya, saya menyampaikan kalau beliau berani dimubahala bahwa yang disampaikan itu benar, mimpinya kepada Kanjeng Nabi itu benar, maka beliau harus siap untuk menerima risiko seandainya bohong. Ternyata alhamdulillah hingga detik ini beliau masih segar bugar. Beliau sebagai pengikut Thorikoh semakin luas gerakan jaringan dakwanya, alhamdulillah. Bahkan bisa menegakkan jadman di jalan yang benar, Jamiah Ahli Thorikoh An-Nabiyah yang dibawa naungan Nahdlatul Ulama di jalan yang benar. Dan aktor yang berusaha membelokkan jadman akhirnya tersingkir dan membuat tandingan. Dan nanti beliau akan mengulas. Gini Gus Maulana Ishak, ketika panjenengan dulu di mubahala itu panjenengan ada 3 hal ya kalau panjenengan bohong. Yang pertama, panjenengan siap mati dalam waktu 10 hari. Nyatanya hingga hari ini panjenengan segar bugar, sehat ya, dan semakin tanggal 20 Juli 2025 ya. Ya, oke. 20 Juli 2025. Panjenengan semakin menyala, semakin segar. Yang kedua, panjenengan siap untuk menjadi umatnya Rasulullah yang pertama kali masuk neraka dan menjadi yang terakhir kali umatnya Rasulullah yang keluar dari neraka. Itu suatu mubahala dan suatu sumpah yang berat. Terus terang waktu itu saya di samping panjenengan, saya gemetar membayangkan risiko yang bakal panjenengan terima kalau seandainya panjenengan bohong, dan alhamdulillah ternyata tidak terjadi apa-apa. Tetapi begini, apakah itu berdampak? Iya, berdampak. Tetapi yang saya sesalkan, yang saya prihatin, dampaknya itu kepada para muhibbin Habib, bukan kepada Habibnya. Gimana ini? Terus? Muhibbin Habib banyaklah, kiai di atas podium di Banten meninggal tiba-tiba, kiai Pasuruan meninggal tiba-tiba, dan kalau saya hitung lebih dari 10 ya, sekitar berapa hitungan panjenengan? Ya, kalau dari keterangan Tubagus Nurfatil ya lebih dari 10. Lebih dari 10. Yang terakhir Gus A, inisial A dari Bojonegoro ya, Jawa Timur, itu juga habis mengikuti panjenengan mungkin ya, bermubahalah ngangkat Quran, tidak lama kemudian juga meninggal. Ya moga-moga mereka semua husnul khotimah, diampuni semua dosanya. Kita tetap mendoakan kebaikan, karena doa baik kembali baik, doa buruk juga akan kembali buruk. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuma ini kan efek dari mubahalah ini kan secara substansi sebenarnya kan meminta campur tangan Tuhan, meminta keadilan Tuhan, agar Tuhan Allah Subhanahu wa taala mempercepat tentang pembuktian suatu kebenaran atau kebatilan, kan begitu sebenarnya. Tentu saja pasti banyak yang membuli,
bahwa setiap hal yang bersifat halu metafisik atau tidak terkonfirmasi secara ilmiah mesti akan banyak orang mencibir. Tapi ya sudah, itu bagian proses, karena dalam agama kita hal yang goib wajib diimani. Ya kan? Innal ladina amanu, ya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, semacam itu. Karena beliau mursyid, saya tes langsung benar dalilnya. Oke, baik, terima kasih. Lah, Bung Maulana Ishak, saudaraku, ini gimana fenomena kok banyak habaibnya seolah-olah baik-baik saja? Ya ada sih ya beberapa yang meninggal, tapi kan tidak signifikan. Tetapi justru pribuminya, muhibbinnya, pendukung mereka yang banyak meninggal. Terus banyak juga di antara pribumi yang menjadi pengkhianat. Jongos-jongos mereka yang terang-terangan dulu bersama barisan pelurusan nasab tiba-tiba berbalik arah. Gimana menurut panjenengan? Silakan. Begini, ini kebetulan saya kemarin ya, sehari 2 hari yang lalu itu saya bertanya kepada guru ini kok tiba-tiba ada beberapa orang-orang besar yang berbalik arah atau berhenti. Nah, itu guru saya itu kemudian mengajari firman Allah di Quran surat Ali Imran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi kalau dalam sebuah perjuangan itu sunatullah, ada yang balik arah, ada yang mundur, itu sunatullah, sebuah hukum kepastian dari Allah. Dan sunatullah allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnah Allah itu ya yang sudah-sudah itu nggak ada pembatal, nggak ada perubahan. Jadi dalam setiap perjuangan itu pasti ada yang berbelok arah, mundur atau bagaimana. Berarti bukan hal yang aneh ya? Bukan hal yang aneh. Tiba-tiba kenceng ya, tiba-tiba kemudian berbalik arah. Mulai hari ini saya tidak mau tampil lagi atau istirahat. Ya itu sunatullah. Atau kemudian istilahnya berbalik arah, ya kan? Itu arah jelas-jelas itu. Nah, cuman di situ kan wasayajzillahu syakirin, tapi Allah itu akan membalas orang-orang yang berjuang di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Kenapa saya itu repot-repot mengorbankan banyak hal? Ya. Saat di Kudus dalam posisi yang sulit, banyak yang muridnya Habib Lutfi bin Yahya itu, karena saya ikut merongkat tarikatnya Habib Lutfi itu, banyak yang sampai sekarang masih benci. Jadi gini ya, tak ingatkan ya, dulu itu pembentukan FMI, Forum Mursyidin Indonesia, itu digagas oleh teman saya, Kiai Labib Anwar, Ketua Idarah Jatman Musto DIZ. Pada tanggal 3 Agustus 2024 ya, itu beliau itu mendatangi Kiai Halwani bersama saya dengan guru mursyid saya. Saya ada foto nih, dan itu mendapuk dan memaksa Kiai Halwani untuk berani menjabat sebagai Ketua Umum Rois Idaroh Aliyah Jatman. Itu dari itu. Kemudian guru saya yang saya tidak berani menyebutkan nama itu melobi seluruh mursyid yang ada di Indonesia. Seperti itu. Akhirnya Kiai Halwani berani karena desakan dari guru saya dan organisasi mursyidin yang ada di FMI. Boleh dicek. Saya ada foto nih, masih saya simpan. Seperti itu yang pertama. Nah, cuman kan begini. Saya itu apa ya? Agak menyesalkan juga. Ini teguran buat Muhyiddin gitu. Bebas kan ini? Mengeluarkan keluh kesah boleh ya. Nah, ini teguran bagi Muhyiddin begini. Kita karena orang muslim itu kita ngaji bersama-sama. Monggo jenengan itu buka Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Saya ulangi, Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Ini saya pegang mushaf Al-Qur'annya, yang nanti saya buat mubalah ya. Al-Ahzab ayat 46 di sini berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa da'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira. Dan Rasulullah Muhammad itu berdakwah di jalan Allah itu dengan izinnya, dan sirajan munira, yaitu dengan pelita cahaya hati yang menembus kegelapan hati orang jahiliyah zaman Rasulullah. Nah, jadi di sini Allah itu mengatakan bahwa orang berdakwah di jalan Allah itu harus ada izinnya, ada SK-nya, ada perintahnya. Gak harus sekedar pinter cuap-cuap kemudian dia dakwah. Kalau hanya orang sekedar cuap-cuap terus dia dakwah, nanti dia dakwahnya seperti Habib yang kemarin, sesat dan menyesatkan. Sesat menyesatkan, kemudian apa, memaki-maki kiai dibilang
binatang lah sama Habib yang sebelah Habib Rizik yang viral itu. Polri, terus Cina, kemudian dia melaknat semua orang Cina. Kan gitu videonya kan dia mengatakan Habib itu laknatullah ajmain. Laknat Allah untuk semua orang suku Cina yang ada di Indonesia. Kan gitu video Habib yang di samping Habib Rizik itu, saya menyimak. Jadi itu menunjukkan bahwa Habib itu berdakwah itu tanpa izin, tanpa perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Lewat siapa? Lewat guru-gurunya. Sekarang saya tanya ini karena saya dalam keadaan marah ya. Habib sudah ditelanjangi, sudah diboroknya, sudah ditelanjangi seperti itu, masih saja berilmu, masih saja tidak tawadhu, masih saja tidak tobat. Sekarang saya tanya, misalnya Habib Rizik ya, ini segi tarekat ini ya, karena saya seorang mursyid, saya akan menggunakan analisa segi tarekat. Jadi Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith atau misalnya Lutfi bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya, atau misalnya lagi Habib Taufik Asgaf ya, Ketua Rabithah Alawiyah, atau misalnya siapa? Majelis Ar-Ridwan Habib Husain ya. Itu yang memerintahkan mereka itu berdakwah itu siapa? Yang memerintahkan, mengizinkan mereka membuat majelis taklim itu siapa? Itu ada izinnya, ada istikhlafnya, ada mandatnya. Misalnya guru A yang mengizinkan dia itu mengangkat murid siapa? Guru B dari guru siapa? Kita verifikasi sanad dakwah dan irsyadnya sampai Rasulullah atau munqati. Kalau munqati, saya pastikan itu akan satu, kurang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kurang berkah. Kemudian yang ketiga, dia biasanya, mohon maaf, tidak bisa mengendalikan ucapannya. Banyak memaki yang aneh-aneh. Itu karena dia itu nggak ada izin dari guru. Pertanda dia itu belum lulus dalam pendidikan di bawah tarbiyah guru. Kemudian dia tidak mengambil ibroh dan uswah dari para nabi dalam berdakwah. Saya contohkan, ini Habib Rizik bin Syihab Jakarta, dengarkan. Habib Bahar bin Smith, dengarkan. Habib Taufik Asgaf, dengarkan. Kemudian Habib-Habib yang sering memaki-maki di panggung, dengarkan perkataan saya. Kenapa seperti itu? Karena saya mewarisi sanad dan istikhlaf dari Syekh Yasin Al-Fadani untuk semua keilmuannya, ijazah, riwayat, musalsan dan lain-lain. Jadi jenengan buka di Quran surat Toha ya. Nah, kita buka di Quran surat Toha ayat 46. Jadi Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula laha qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi wahai Musa, wahai Harun, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Barangkali Fir'aun dan kroni-kroninya itu akan tersadarkan dan mereka akan takut kepada Tuhan. Nabi Musa, Nabi Harun sebaik-baik orang di zamannya dan mendakwai Fir'aun seburuk-buruknya orang yang diabadikan dalam Quran, itu disuruh lemah lembut, qaulan layyinan, disuruh berkata lemah lembut. Apalagi kita mendakwai orang muslim, apalagi kita mendakwai pejabat-pejabat Indonesia yang terhormat yang beragama muslim. Jangan dimaki. Kalau Anda itu sukanya memaki pejabat atau orang yang berseberangan dengan Anda, itu pertanda Anda itu tidak punya satu, izin berdakwah yang tersambung dari Rasulullah. Kedua, keilmuannya itu masih diragukan. Ketiga, akhlaknya apalagi. Seperti itu. Panjenengan buka di kitab Tanbihul Muhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Di situ dijelaskan, ya. Waktu zaman Khalifah Ali berada di Kufah kan, ibu kotanya kan di Kufah. Waktu Imam Malik dipindah di Kufah, itu beliau suatu hari berjalan-jalan ke Basrah. Dan di situ Imam Ali itu mendengarkan dai-dai yang ceramah, yang kira-kira keilmuannya enggak tepat, diberhentikan. Yang kira-kira akhlaki bukan akhlak yang karimah, yang mahmudah, diberhentikan, tidak diizinkan ceramah. Nah sekarang saya tanya, yang izinkan Habib Rizik ceramah siapa? Yang izinkan Habib Bahar bin Smith ceramah siapa? Yang izinkan Habib Taufik Asgaf ceramah siapa? Gurunya. Gurunya punya izin sampai Rasulullah mutasil atau tidak? Saya jamin tidak. Seperti Habib Lutfi misalkan.
mengaku muridnya Mbah Malik bin Ilyas. Nah, kalau untuk Habib Lutfi ya, barusan kan kita ketemu sama zuriatnya Mbah Malik ya. Mbah Ilyas. Mbah Ilyas, betul Mbah Ilyas. Itu keluarga Mbah Ilyas itu berterima kasih kepada orang yang sudah membongkar kepalsuan kemursidan Habib Lutfi dalam tarekat Sadiriyah dan Naksabandiyah yang diakunya diwarisi dari Mbah Malik. Itu keluarganya saja sangat-sangat berterima kasih. Loh, kok ada orang kudus yang membenci saya karena saya membongkar kemunkotian kemursidan Habib Lutfi? Maksudnya bagaimana? Saya ini mursid Sadiriyah, saya mursid Satoriyah. Jenengan kok membenci orang yang benar itu bagaimana? Afaman yamsi mukiban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah setiap mukibin itu otaknya terbolak-balik? Gini Gus, seorang Habib pernah ke rumah saya. Dia datang dengan beberapa pengikutnya, mungkin mencoba persekusi ya. Muridnya Pak Taufik Segat, terkonfirmasi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian mencoba untuk mencibir tes DNA. Akhirnya kami pertegas, kami jelaskan dan kami tanyakan pada dia setelah terjadi sedikit perdebatan, apakah ente masih mengaku Sayyid? Lah, anak ahwal. Jadi beliau aja depan muhibinnya yang ikut ke rumah itu tidak berani ngaku Sayyid. Saya tanya, mana isbat dari negara leluhur, Yaman atau Irak? Kalau mau berdebat silakan tunjukkan pembuktian nasabnya. Depan muhibinnya itu tidak berani untuk ngaku Sayyid. Tetapi di belakang muhibinnya masih meyakini itu Sayyid. Kan aneh. Ini muhibin ini gimana ini? Ya, kalau mukibin itu kan di Al-Quran kan di Tabarok versi Kiai Nur Ihya ya. Afaman yamsi mukiban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratin mustaqim. Quran surat Tabarok surat Al-Mulk. Itu kan mukibin itu kan yang menelungkupkan wajahnya dan membalik kepala dijadikan di bawah, otaknya sungsang. Bahasa Al-Quran seperti itulah. Makanya dari secara rasio ya, secara logis, ketika panjenengan bermubahala dulu, Habib-habibnya itu sebenarnya di dalam dirinya itu sudah tahu kalau sudah ragu kalau dirinya Sayyid sebenarnya, dzurriyyah Nabi. Buktinya apa? Mereka tidak bisa menghadirkan kok isbat nasab dari Yaman maupun Irak, negara leluhurnya kan. Betul. Hanya ada Islam sendiri di Jakarta. Sebenarnya mereka sendiri ragu. Cuma mukibin yang korban doktrin inilah yang ngeyel, yang mati-matian malah menyerang dan meyakini bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi. Dan akibatnya banyak mukibinnya Habib atau jamaknya Kabain, Kibin dan Kabain. Akhirnya mereka yang menjadi korban. Ini kan kita perlu prihatin karena mereka bagaimanapun masih saudara kita sebangsa dan setanah air, sama-sama pribumi Nusantara begitu. Nah, ini sekarang panjenengan menyampaikan tadi bahwa panjenengan ada perintah dari guru diizinkan dan panjenengan juga mendapat isyarat untuk di akhir bulan Suro untuk bermubahala. Betul. Monggo silakan. Jadi sebelum masuk ke awal Muharram itu banyak pejuang pelurusan nasab di Kalimantan Selatan itu nelpon saya, WA, voice note itu nangis. Di pejuang pelurusan nasab hanya di Kalimantan Selatan ya. Karena di Kalimantan Selatan itu di sana itu dikunci sama tuan guru Kalimantan Selatan agar tidak membahas masalah nasab. Sudah bilang guru-guru ikut guru sekumpul saja. Itu bilangnya tuan guru Kalimantan. Walaupun dalam hal pelurusan nasab ini kan guru sekumpul ternyata pada posisi yang salah ya. Karena Habib itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa. Tenang saja saudara-saudaraku yang aku cintai, yang ada di Kalimantan, yang di Tanjung Rema, yang ada di Tungkaran, yang ada di Kampung Melayu Ilir, yang ada di dalam Pagar, atau yang ada di sekitaran Martapura. Tenang saja, ini Gustake ini dalam usaha melobi nakib Sayyid Ahmad bin Isa untuk didatangkan ke Indonesia dan menstempel bahwa Ba'alwi itu bukan dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa garis lurus. Dan kita berusaha untuk mendapatkan foto waktu ziarah di makam Sayyid Ahmad bin Isa yang asli di Najaf Wadi Asalam. Semoga Allah dilancarkan segala usaha ini. Amin, amin. Nah, gini, kembali ke mubahalah, gimana? Sebentar, sebelum ke mubahalah ini. Jadi, saya ingatkan sekali lagi ya, ternyata konten saya kemarin kurang mendapat
apresiasi dan pemahaman. Jadi Habib-habib yang pakai jubah, pakai burdah, pakai imamah, jangan sekali-kali menipu orang awam. Ini ada sanate, ya. Sanat selendang burdah ini saya dapatkan dari Uwais Al-Qarni, dari Sayyidina Ali, kemudian dari Rasulullah. Sanat jubah ini, ya, bukan asal pakai, bukan, tapi ini dari Uwais Al-Qarni lewat Sayyidina Umar, kemudian dari Rasulullah. Kalau jenengan baca kitab-kitab hadis itu kan masuk Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali disuruh mencari Uwais Al-Qarni, dan itu masing-masing Sayyidina Ali diberi titipan burdah oleh Rasulullah untuk diberikan ke Uwais Al-Qarni, dan Sayyidina Umar juga. Intinya segala atribut seorang agamawan, betul, atau seorang mursyid atau seorang pendakwah itu selain ajarannya, atributnya pun juga harus ada sanatnya. Harus ada sanatnya. Termasuk imamah yang jenengan termasuk pakai. Imamah. Termasuk mawar ini. Ini ya, ada sanate. Ini ciri tarekat Qadiriyah. Karena mawar itu bahasa Arabnya war. Kalau kita tasgir jadi artinya wirid. Dia harus menjaga wirid-wiridnya. Bukan sekedar keren. Saya tanya, sanat-sanat pakaian Habib yang buat nipu orang-orang awam itu jubahnya, burdahnya, kemudian imamahnya itu nyambung sampai Rasulullah, hanya untuk gaya-gayaan. Kan pernah itu, tapi dikritik ya sama ulama Yaman sendiri atau yang dari Pangeran Yaman mengkritik. Ya, Pangeran Yaman mengkritik Habib Al-Jufri bahwa imamah saya ini dari Habib Fulan di Jeddah, dari Habib ini hingga ke Rasulullah. Betul. Itu mengkotek karena saya Ubaidillah kan nggak terkonfirmasi kebetulan Said Ahmad bin Isa. Bahkan kalau Dokter Sugeng bilangnya sosok fiktif kan seperti itu. Nah, kemudian gini, Habib ini mohon maaf ya, tolong jenengan ziarah ke Martapura, jenengan ziarah ke Sekumpul sana. Benturkan kepala kalian ke makam Guru Sekumpul. Anaknya Guru Sekumpul itu hanya karena beliau itu belum dikasih izin untuk berdakwah secara terbuka. Sampai sekarang anaknya Guru Sekumpul itu nggak berani dakwah karena nggak ada guru yang izinkan, karena nggak ada yang ngasih izin. Habib baru bisa ngaji tabat yaba, ya bukan yada tapi tabat yaba, abilah habi watab, kan yaba toh nyebutnya. Habib-habib yang kayak gitu keilmuan masih menyedihkan, adab apalagi, kemudian sanad istighlaf keilmuan apalagi, ijazah irsyad apalagi, mujahadah hawa nafsu apalagi, itu masih menyedihkan. Yang mengizinkan mereka berdakwah siapa? Padahal Rasulullah itu ada izinnya. Wadayan ilallahi biiznihi. Rasulullah mendapat izin dakwah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah izinnya. Coba buka izin sanad dakwah dari Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan jalan yang hikmah, yang bijaksana, dengan tutur kata yang santun, yang melembutkan. Itu yang diterapkan Wali Songo. Habib sudah pernah apa belum diizinkan untuk dakwah? Karena kemudian mereka sudah diingatkan, sudah dibongkar, malah semakin sombong, semakin rasis dan membuat banyak hal kerusakan. Maka mubahalah yang sekarang ini ditujukan untuk mereka-mereka. Nah, sebelum mubahalah itu, saya menyampaikan perkataan yang juga membawa nama Rasulullah. Ya, ingat ya, malam ini saya akan menyampaikan perkataan yang membawa nama Rasulullah. Dan ini sebuah konsekuensi yang sangat berat. Nggak mungkin saya berbohong untuk sesuatu hal mengatakan atas nama Rasulullah, karena saya paham man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Saya paham di situ. Jadi dengarkan ya ini ya. Dengarkan. Ini khususnya Habib Rizik. Ini saya bercerita mimpi saya. Saya harap mimpi ini didengar seluruh Indonesia. Khususnya Habib Rizik dan muhibinnya Habib Rizik. 2013. Sudah lama toh, ya. Tapi karena mimpi menyangkut Rasulullah dan menyangkut Indonesia, saya masih ingat 12 tahun yang lalu. Oke, silakan. Nah, waktu itu saya bermimpi datang ke Monas 2013 ya. Nah, di situ saya melihat Habib Rizik itu menghadap Rasulullah. Habib Rizik menghadap Rasulullah. Habib Rizik bin Syihab Jakarta menghadap Rasulullah. Menghadap Rasulullah. Oke, terus
Di situ Habib Rizik mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah aku izin untuk menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia. Kan Habib Rizik kan terkenal garang untuk NKRI bersyariah ya. Ya karena Rasulullah seperti itu menampakkan seperti itu. Bahwa Habib Rizik meminta restu Rasulullah untuk kebangkitan Islam di Indonesia. Tahu kira-kira jawaban Rasulullah apa? Apa? Jawaban Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi saya. Rasulullah berpaling, tidak suka dan melihat agak cemberut dan sedih, dan ada kemarahan ketika melihat mulutnya Habib Rizik. Kira-kira jelas apa enggak? Tolong, ini jangan dipotong. Jangan nanti dipotong soal Habib Rizik mimpi apa berjumpa sama Rasulullah, menghadap sama Rasulullah itu dipotong, jangan. Tetapi apa isi kata-kata beliau dan bagaimana perlakuan Rasulullah, ini harus utuh ya. Jadi Rasulullah waktu itu apa sih, melengos ya bahasa Jawanya, berpaling gini, bermasam muka, kemudian dilihat lagi dan Rasulullah itu sedih, dongkol, kecewa, campur marah melihat mulutnya Habib Rizik. Kenapa seperti itu? Karena mulut Habib Rizik itu sering provokasi perang, asah parang kalian, asah golok kalian. Tidak seperti itu. Monyet, jenderal monyet. Tidak seperti itu. Berdakwah itu harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya sarankan ziarah ke makam guru sekumpul. Benturkan kepala kalian ke sana. Lihat putranya guru sekumpul yang sampai detik ini tidak berani berdakwah hanya karena tidak ada yang mengizinkan. Dijaga betul-betul sejak guru sekumpul wafat sampai sekarang. Itu tenang saja para sahabat-sahabatku di Kalimantan Selatan. Kemarin saya itu ditangisi sama pejuang pelurusan nasab yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Bani Tarsid, Datuk Zainal ya. Dengan mimpi itu sebenarnya bisa dimaknai, bisa ditafsirkan Rasulullah tidak ridho dengan Rizik Syihab. Iya. Kalau untuk dia sebagai ikon penggerak kebangkitan Islam, Rasulullah gak ridho karena melihat mulutnya itu Rasulullah sangat tidak suka. Dan tahulah siapa aslinya, sanatnya, nasabnya dan lain sebagainya. Ya, mohon ini diviralkan ya, biar sampai imam besar orang FPI, ya, imam besar orang FPI itu nggak diridhoi Rasulullah sebagai tokoh kebangkitan Islam di Indonesia. Catat, berdasarkan mimpi beliau tahun 2013. 12 tahun yang lalu, Rizik Syihab beliau mimpi menghadap Rasulullah untuk minta izin menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia. Rasulullah tidak meridhoi. Oke, catat ini. Semoga ini menjadi pengingat dan bisa sampai ke seluruh pelosok penjuru tanah air. Dan restu kebangkitan Islam di Indonesia itu diberikan kepada salah seorang yang ada di NU. Oh, itu organisasi NU. Di mimpi saya seperti itu. Namanya nggak boleh disebutkan. Tidak boleh disebut karena dia orang yang tidak dikenal dan tidak terkenal. Oke. Tapi jenengan tahu siapa dia? Tahu lah. Namanya Tahu lah. Tahu ya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Oke, ya sudah. Itu motornya nanti. Oke, Insya Allah, Insya Allah. Oke, baik, terima kasih. Seperti itu. Kemudian Terus begini. kapan pahalanya ini? Sebentar. Oke, ya terus. Begini. Waktu perselisihan Rasulullah dengan orang Nasrani Najran, itu kan juga soal nasab. Oke. Waktu itu ada nasab Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan sebagai anak Tuhan oleh orang Nasrani Najran. Kan seperti itu, dan Rasulullah Muhammad mengingkari itu. Kemudian Rasulullah Muhammad diperintahkan untuk bermubahalah. Seperti itu. Dan Rasulullah karena itu perintah Allah ya, maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Jadi seorang nabi itu tidak akan menolak perintah dari Allah, itu nggak akan ditolak. Nah, kemudian ini dasar saya melakukan mubahalah ya, karena sudah jelas. Terus yang kedua begini, tangisan dari para pejuang pelurusan nasab khususnya di Kalimantan Selatan, yang tuan guru di sana itu benar-benar mengunci, melarang para santri-santrinya untuk meluruskan nasab. Kenapa engkau tega nasab nabimu itu dibuat mainan para Yahudi Askenazi, yang DNA-nya itu pasti G dan nggak mungkin J1. Tidak mungkin mereka itu garis patrilineal jalur laki-laki ke Rasulullah, itu nggak mungkin. Tapi ada juga yang di Ba'alawikan, grup R ada. Ada, tapi kan nggak mungkin J1 kan nggak mungkin.
Seperti itu. J1 dan FGC 10500. Nah, Keturunan nggak Imam Ali, nggak mungkin. mungkin. Kenapa ulama Tuan Guru di Kalimantan itu pada diam? Malah kesannya kerjasama sama klan Ba'alwi. Kira-kira, ayo gini aja lah, ulama yang ada di Kalimantan atau yang masih jadi mukibin, ayo adu mubahalah sama saya. Se-Indonesia saya terima tawarannya. Siapapun, baik Habib maupun Muhibin, silahkan. Cuman adu mubahalah saja ya, saya tidak mau adu kekerasan atau adu lain-lain. Adu mubahalah saja. Karena fakta itu sudah jelas. Jenengan kan sudah ketemu banyak nakib dunia kan, nggak ada yang berani mengisbat Ba'alwi kan, nggak ada. Ini udah keliling ke Timur Tengah, udah melobi banyak nakoba, ternyata nggak ada. Ketua Nakib Internasional Sayyid Munir As-Suwaiki Al-Husaini Turki, ya itu juga jelas nggak akan berani siapapun. Sayyid Anas Al-Madinah kemarin juga jelas tetap harus dari negara asal leluhurnya, dari keluarganya, keluarga Nakib Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau itu berani ngisbat, maka yang lain pasti berani. Nah begini, saya dulu 2 tahun lalu kan sudah mengatakan pesan Rasulullah bahwa janganlah seseorang itu menasabkan ke sesuatu yang bukan leluhurnya atau ayahnya. Jadi Rasulullah melarang seperti itu. Sekarang kan Habib kan sudah terbukti